Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salmi Catri Utami. Saya NIM 109 dari kelas A 2025 Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan melanjutkan video mengenai kajian buku ilmu negara karya Suhino yang bab 2, yaitu objek ilmu negara. Yang pertama, di muka dalam bab 1 itu tadi telah disebutkan bahwa objek atau lapangan pembicaraan ilmu negara adalah negara. Nah, penyebutan ini sebetulnya adalah baru sepintas saja. Jadi sekilas aja sesuai dengan nama ilmu yang kita bicarakan di bab 1 tadi. Tetapi kalau kita memperhatikan secara betul-betul, sesungguhnya ilmu yang membicarakan negara itu nggak hanya ilmu negara aja, melainkan masih banyak ilmu-ilmu lainnya yang juga membicarakan negara. Nah, oleh karena itu, dalam menentukan objek ilmu negara, ini pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu ilmu-ilmu yang manakah yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu negara yang berkaitan dengan objeknya itu. Nah, jadi kalau kita memperhatikan kurikulum yang digunakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, maka akan segera dapat diketahui bahwa yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu negara itu ada beberapa bidang, yaitu hukum tata negara, hukum tata pemerintahan. Jadi dua kaitan tersebut itu saling berkaitan. Nah, apakah sebabnya antara ilmu-ilmu tersebut terdapat hubungan yang erat satu sama lain? Yaitu sebabnya ialah karena ilmu-ilmu tersebut mempunyai objek yang sama, yaitu negara itu sendiri. Kalau demikian, lalu apakah bedanya? Nah, perbedaannya itu juga ada ya. Jadi, sesungguhnya itu hanya terletak pada sudut pandang daripada masing-masing ilmu tersebut. Adapun perbedaan tersebut secara singkat adalah di satu pihak, yaitu hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan. Memandang objeknya, itu kayak gimana sih? Yaitu negara, dari sifatnya atau pengertiannya yang konkret. Yaitu artinya objeknya itu sudah terikat pada tempat, keadaan, dan waktu, jadi telah mempunyai adjektif yang tertentu, ya, misalnya negara Republik Indonesia, terus negara Inggris, negara Jepang, dan seterusnya. Kemudian dari negara dalam pengertiannya yang konkret itu diselidiki atau dibicarakan lebih lanjut susunannya, alat-alat perlengkapannya, terus wewenang serta kewajiban daripada alat-alat perlengkapan tersebut, dan seterusnya. Sedangkan ilmu negara sendiri itu memandang objeknya itu yaitu negara dari sifat atau dari pengertiannya yang abstrak. Jadi masih abstrak, artinya objeknya itu dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan, dan waktu. Jadi tegasnya itu belum mempunyai adjektif tertentu, masih bersifat abstrak, umum, universal. Dari objeknya yang bersifat kayak gitu, yang kemudian dibicarakan lebih lanjut, itu kapankah sesuatu itu dinamakan negara, kapan tidak, lalu apakah yang disebut negara itu, hakikatnya itu apa, dan seterusnya. Nah, dari objeknya itu tadi, yaitu negara dalam pengertiannya yang abstrak, yang diselidiki lebih lanjut itu adalah ada beberapa ya. Nah, salah satunya yaitu ada asal mula negara, terus juga ada hakikat negara, bentuk-bentuk negara, dan juga pemerintah. Nah, jadi 3 hal itu yang tadi aku sebutin, itulah yang menjadi pokok pembicaraan dalam ilmu negara. Tetapi sekali lagi kita harus ingat bahwa yang
menjadi objek ilmu negara itu adalah negara dalam pengertian yang umum, abstrak, dan universal. Jadi dengan demikian, tiga pokok pembicaraan tersebut di atas berarti mengenai asal mula negara. Itu yang dimaksud itu bukanlah asal mula atau terbentuknya suatu negara yang konkret. Negara Indonesia, kayak terbentuknya negara Indonesia itu gimana, negara Jepang itu gimana, Inggris itu gimana. Itu kayak bukan gitu yang dimaksud, tetapi asal mula atau terbentuknya, terjadinya apa sesuatu yang dinamakan negara itu sendiri. Negara dalam pengertiannya yang umum, abstrak, dan universal tadi. Jadi tegasnya apa yang dinamakan negara itu adanya hanya dalam pikiran, dalam angan-angan. Artinya kita memikirkan adanya sesuatu. Sesuatu itu kemudian kita angkat ke dalam alam pikir. Dan disinilah kita membayangkan adanya apa yang dinamakan negara itu. Nah, mengenai hakikat negara, ini pun yang dimaksud bukanlah hakikat daripada negara tertentu kayak Indonesia, Jepang, Inggris, itu bukan seperti itu. Melainkan yang dimaksud adalah hakikat daripada apa yang dinamakan si negara itu sendiri. Apakah itu merupakan keluarga yang besar cakupannya, atau merupakan suatu alat, atau suatu wadah, ataupun organisasi maupun perkumpulan. Nah, itu nanti akan dijumpai pendapat-pendapat banyak sekali yang bilang. Nah, jadi pokoknya apa atau sesuatu yang dinamakan negara itu, hakikatnya apa. Dengan demikian, ini berarti memberikan sifat-sifat tertentu yang menentukan dan yang merupakan sifat-sifat pokok daripada apa yang dinamakan negara itu. Hal ini kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut, dimulai dengan perumpamaan. Misalnya dahulu, waktu kita baru mempelajari pengetahuan hukum tata negara, itu kita masih ingat bahwa demikian pendapat orang pada umumnya negara itu ada kalau syarat-syaratnya itu telah dipenuhi. Syarat-syaratnya itu tadi biasanya yang dimaksud adalah ada berbagai macam. Yang pertama ada daerah yang tertentu. Terus yang kedua ada rakyatnya atau ada penduduknya. Yang ketiga ada pemerintahannya yang berdaulat. Kiranya ini semua sebetulnya bukanlah merupakan hakikat negara, tetapi ini adalah merupakan sebagai syarat-syarat formal saja bagi sesuatu yang disebut negara, bukan merupakan syarat-syarat materialnya. Nah, sebagai suatu perumpamaan, jadi sebuah gedung nih, misalnya. Jadi di sini negara itu kita umpamakan sebagai sebuah gedung. Sebuah bangunan, sebuah gedung besar. Nah, gedung itu kalau kita pikirkan, kita pelajari, akan ditemukan adanya lantai, tiang, terus dinding, pintu, atap, jendela, dan sebagainya. Nah, ini semua sebetulnya merupakan bagian-bagian saja dari si gedung ini, daripada apa yang kita namakan gedung tadi. Dan sudah barang tentu ini harus merupakan suatu kesatuan. Suatu hanya tertumpuk saja, tidak ada sifat-sifat keteraturan dan kesatuannya. Nah, tentunya kita ya tidak dapat menyebut bahwa itu adalah gedung. Demikian pula perumpamaan itu tersebut sama halnya dengan negara. Nah, lanjut yang ketiga itu mengenai bentuk negara. Nah, pembicaraan kita pun demikian pula halnya, tidak hanya kita tunjukkan pada bentuk negara tertentu saja, negara yang konkret. Jadi maksudnya kalau kita akan membicarakan bentuk negara itu berarti kita akan membicarakan tentang kemungkinan dari bentuk yang diadakan oleh negara.
Dan di dalam keanekaragaman tentang bentuk-bentuk negara itu masih kita dapatkan persamaan-persamaannya sehingga tidak merubah hakikat negara. Nah, dengan sekedar uraian tadi itu kita dapat diketahui bahwa objek daripada ilmu negara itu bersamaan dengan objek hukum tata negara dan bersamaan pula dengan objek hukum tata pemerintahan. Jadi hanya sudut pandangannya yang berlainan. Ilmu negara memandang terus menyelidiki mempelajari objeknya, yaitu negara dalam pengertiannya yang abstrak, umum, dan universal. Sedangkan kalau kedua ilmu lainnya, hukum tata negara dan hukum pemerintahan tadi, itu memandang, terus menyelidiki dan mempelajari objeknya, yaitu juga negara, tapi dalam pengertiannya yang kayak konkret, yang tertentu, kayak khusus Indonesia, khusus Jepang, khusus Inggris, negara-negara itu. Nah, disinilah letak hubungan yang erat antara ilmu negara dengan hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan. Hubungan yang erat ini menimbulkan konsekuensi bahwa ilmu negara merupakan pengantar, jadi dasar daripada hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan. Atau tegasnya, orang tidak akan dapat mempelajari hukum tata negara ataupun tata pemerintahan itu dari suatu negara dengan baik kalau sebelumnya dengan mempelajari ilmu negara tidak dipelajari dulu. Jadi harus mempelajari ilmu negara dulu baru ilmu tata pemerintahan. Demikian misalnya Leon Duguid dalam bukunya yaitu yang berjudul The Right the Constitutional, hampir separuh lebih itu ya memuat tentang ilmu negara. Nah, tadi udah beberapa kali disebutkan bahwa objek ilmu negara itu adalah negara dalam pengertian yang abstrak, umum, dan universal. Jadi perhatiannya tidaklah hanya ditunjukkan terhadap sesuatu negara yang tertentu, yang konkret, yang telah mempunyai adjektif tertentu. Tetapi meskipun demikian, sebetulnya objek negara itu, objek ilmu negara, pandangan para sarjana itu nggak semuanya sama. Antara lain pandangan dari seorang sarjana Jerman, misal itu yaitu Georg Jelinek dalam bukunya yaitu yang sangat terkenal yang berjudul Allgemeine Staatslehre. Itu beliau membuat suatu sistematik yang sangat teratur, dan karena pengaruh sistematik Georg Jelinek ini kemudian muncul ketentuan dalam membuat sistematik ilmu negara ya. Secara garis besarnya, Georg Jelinek membuat sistematik sebagai berikut, yaitu terdapat yang pertama-tama beliau itu membagi Staatswissenschaft atau Staatswissenschaft dalam pengertian yang luas. Nah, dalam dua bagian, yaitu apa saja? Itu Staatswissenschaft dalam pengertian yang sempit. Terus Rechtswissenschaft. Nah, di sini dalam pembagian ini yang penting bagi kita itu ialah Staatswissenschaft, yaitu dalam pengertian yang sempit. Ini kiranya dapat disalin dengan ilmu kenegaraan. Kemudian ada juga Staatswissenschaft dalam pengertian yang sempit ini dibagi lagi dalam dua bagian. Jadi terbagi lagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama ada Allgemeine Staatslehre, ilmu negara umum, terus ada yang kedua Besondere Staatslehre, ilmu negara khusus. Nah, kemudian Allgemeine Staatslehre ini masih dibagi lagi dalam Allgemeine Sozialstaatslehre. Jadi yang ini tuh menyelidiki negara sebagai gejala sosial dan dapat disamakan misalnya dengan perkumpulan-perkumpulan sosial. Jadi pokoknya tekanan pada sifat sosial daripada negara itu. Nah, Allgemeine Staatslehre
ini menyelidiki negara dari segi yuridis, sedangkan Besonderstaatler itu dibagi dalam individual Staatsler. Nah, ini penyelidikannya ditujukan kepada suatu negara yang tertentu ya, yang konkret. Jadi misalnya negara Indonesia, negara Inggris, terus negara Jepang, negara Korea, dan sebagainya. Kemudian dari negara yang tertentu ini yang dipelajari lebih lanjut itu ialah lembaga-lembaga kenegaraannya. Misalnya mempelajari badan perwakilannya, badan pengadilannya, terus ada kepala negaranya, dan sebagainya. Ya, itu yang dipelajari. Nah, Special Staatsler ini penyelidikannya ditujukan kepada negara dalam pengertian yang umum, dan kemudian dari negara dalam pengertian yang umum ini yang dipelajari lebih lanjut itu suatu lembaga kenegaraan yang khusus, spesial tertentu ya. Misalnya mempelajari badan perwakilannya aja. Maka nih kalau kita membandingkan antara ilmu negara yang individual dengan ilmu negara yang spesial, yang kedua-duanya itu sifatnya adalah khusus ya. Ialah bahwa ilmu negara yang individual, yang khusus itu adalah negaranya. Jadi negaranya itulah yang tertentu, yang khusus. Nah, terus sedangkan kalau ilmu negara yang spesial atau ilmu negara yang khusus itu adalah lembaga kenegaraannya yang diselidiki itu. Sebagai contoh, misal nih kalau kita mempelajari badan perwakilannya, kedudukan kepala negara, dan sebagainya dari negara Indonesia, maka ini adalah termasuk ilmu negara yang individual. Tetapi kalau kita mempelajari badan perwakilan dari negara-negara Indonesia, terus Inggris, Amerika, Swiss, Jerman, dan Jepang misalnya, maka ini termasuk ilmu negara yang spesial. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimanakah kalau sistematik dari Georg Jelinek tadi itu bisa diterapkan pada kurikulum yang kita bahas saat ini di buku Ilmu Negara karya Sujono ini yang mengacu pada Fakultas Hukum UGM. Dalam kurikulum ini, seperti telah disebutkan, dikenal ilmu-ilmu yang berobjek negara, yaitu ilmu negara, hukum tata negara, dan hukum tata pemerintahan. Dalam hal ini yang harus kita perhatikan pertama-tama adalah perbedaan antara satu jenis yang berdiri sendiri, yaitu ilmu negara, di satu pihak dengan kedua ilmu lainnya yang ada persamaannya, yaitu ilmu-ilmu tentang negara yang ada kata-kata hukumnya tadi. Dengan demikian, maka kalau kita melibatkan yang kedua tadi, yaitu hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan, sifatnya itu akan lebih mendekati pada ilmu negara yang individual dalam sistematik Georg Jelinek. Nah, dalam arti bahwa yang diselidiki atau yang dipelajari itu bukan negara dalam pengertian yang umum, tetapi penyelidikannya itu ditujukan kepada negara yang tertentu. Jadi, misalnya penyelidiki, mempelajari, atau membicarakan hukum tata negara Indonesia. Sedangkan kalau ilmu negara itu sifatnya lebih mendekati ilmu negara yang spesial dalam sistematik Georg Jelinek. Dalam arti apa? Dalam arti bahwa yang diselidiki itu yang dipelajari atau yang kita akan perdalam itu adalah negara dalam pengertian yang umum. Jadi pertama-tama harus mengetahui terlebih dahulu nih apa yang dinamakan
negara itu, terus hakikatnya apa, dan bagaimana terjadinya negara itu. Jadi objeknya itu, terus sifatnya itu adalah abstrak. Maka kalau ilmu negara yang yang kita pelajari sekarang itu kita masukkan dalam sistematik George Jelinek, yaitu termasuk dalam ilmu negara yang spesial. Jadi seperti itu pembahasan dari bab 2, yaitu objek ilmu negara. Nah, nanti akan ada lagi tentang bab 3 yang akan membahas mengenai asal mula negara. Oke. Nah, sekarang masuk ke bab 3, yaitu yang part pertama. Nanti akan saya bagi beberapa part karena durasi, ya. Itu yang pertama part 1, asal mula negara. Ya, ini tentang kapan sih ilmu pengetahuan tentang negara atau pemikiran tentang negara dan hukum itu muncul. Itu awalnya itu kapan? Terus adanya pemikiran tentang negara dan hukum tidaklah sama dengan adanya negara. Jadi berbeda antara kedua itu. Adanya negara itu mendahuluinya tentunya. Jadi adanya pemikiran tentang negara dan hukum tidaklah setua adanya negara. Karena hanya ada negara dulu. Nah, jauh sebelum adanya pemikiran tentang negara dan hukum, negara sudah ada. Nah, kita ingat misalnya adanya negara-negara Babilonia, Mesir, dan Asyur. Nah, negara-negara tersebut ada sekitar abad 18 sebelum Masehi. Dengan sistem pemerintahannya yang sangat absolut, ya. Terus, tetapi di samping itu, pada zaman bangunan peradaban manusia, itu juga ada raja-raja yang memerintah dengan kebaikan, ya. Walaupun ada absolut, tapi juga ada yang baik raja-rajanya, yaitu dengan memberikan hukum-hukum yang menjamin hak-hak warga negaranya. Raja yang melakukan hal itu kemungkinan adalah raja dari Babilonia yang bernama Hammurabi yang memerintah sekitar tahun 1800 sebelum Masehi, yang terkenal karena berhasil mempersatukan negaranya yang awalnya terpecah belah, ya. Jadi awalnya terpecah belah, tetapi pada masa itu rajanya tuh bisa mempersatukan kembali. Nah, jika tadi dikatakan bahwa keberadaan pemikiran tentang negara dan hukum itu tidak setua keberadaan si negara sendiri. Lalu apa penyebab situasi dari tersebut? Apa penyebab perbedaan tersebut? Nah, situasi ini dapat dijelaskan bahwa pada zaman dahulu raja-raja itu memerintah secara bersewenang-wenang karena kekuasaannya yang absolut. Jadi rakyat itu tidak sempat mempertanyakan tentang negara, terus mengapa orang tertentu itu bisa berkuasa, sementara yang lainnya tuh juga bisa untuk tunduk. Nah, apa dasar kekuasaan penguasa dan sebagainya? Itu belum ada, rakyat nggak bisa berbebas gitu. Nah, ketiadaan kesempatan tersebut berarti bahwa pada masa itu rakyat tidak memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pikiran dan pendapat mereka secara bebas, kayak demokrasi. Namun demikian, jadi kita tidak dapat berasumsi juga bahwa tidak ada pengetahuan pada zaman dahulu. Karena pada masa itu memang terdapat berbagai jenis pengetahuan. Nah, seperti astrologi, kesehatan, terus moral, filsafat, navigasi, dan sebagainya. Nah, namun pengetahuan yang berdiri sendiri seperti yang dikenal orang seperti masa ini itu nggak ada, apalagi yang terorganisir dan sistematis itu belum ada. Karena pada zaman dahulu semua diskusi bercampur aduk. Misalnya suatu ilmu itu berbicara tentang filsafat, etika, kesehatan, pelayaran, dan sebagainya. Nah, lagi pula pengetahuan tentang negara seperti yang kita bicarakan sekarang itu juga jelas belum ada pada zaman dahulu kala. Nah, belum ada ilmu politik yang mempersoalkan seluruh keadaan negara. Karena ilmu ini tadi
mengandung bahaya bagi kekuasaan para penguasanya dan juga dapat mengancam kedudukan serta kewibawaan para penguasa negara. Jadi, meskipun penguasa tersebut itu memiliki wewenang untuk kayak menentukan hidup dan matinya seseorang, maka yang berkuasa pada zaman dahulu adalah penguasa yang berwenang, yang wewenangannya itu meliputi seluruh aspek kehidupan di negara tersebut, baik kehidupan lahiriah duniawi maupun kehidupan beragama. Nah, maka tidak mengherankan jika penguasa ingin menekan, melarang keberadaan pemikiran tentang negara dan juga hukum. Nah, lanjut pada dari penguasa, dasar otoritas dari penguasa, maka pengetahuan. Jadi, karena pengetahuan tentang negara menyangkut pertanyaan tentang otoritas negara atau pemikiran tentang negara dan hukum. Ia hanya dapat muncul dan berkembang ketika struktur negara, masyarakat, telah memungkinkan kebebasan berpikir dan mengekspresikan pendapat. Ingat juga bahwa ilmu pengetahuan itu hanya dapat muncul dan juga berkembang ketika ada kebebasan berpikir dan mengekspresikan pendapat. Sedangkan kebebasan ini itu sangat bergantung pada cara atau sistem pemerintahan negaranya. Jadi, terus kita pemikiran tentang negara dan juga buku itu tidak mendahului atau bertepatan dengan keberadaan negara atau pembentukan dan pertumbuhan peradaban. Nah, karena itu adalah fenomena sosial atau gejala masyarakat yang memanifestasikan dirinya setelah berabad-abad setelah negara atau peradaban ada. Maka pemikiran tentang negara dan hukum hanya akan ditemukan di tempat atau di negara itu, di mana sistem politik itu memberikan kemungkinan kepada warganya untuk secara bebas mengekspresikan pikiran dan pendapat mereka secara kritis. Jadi seperti itu. Nah, terus situasi itu tadi menurut sejarah nasional pertama kali itu terjadi pada orang Yunani kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi, yaitu di Athena. Nah, jadi orang Yunani kuno adalah orang yang pertama kali mulai memikirkan tentang negara dan hukum, sehingga kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat secara kritis dan jujur dimulai dari orang Yunani kuno. Nah, jadi jika demikian, apa penyebab dari situasi seperti itu? Itu ada banyak faktor yang mempengaruhinya, yaitu apa saja sih? Nah, faktor-faktornya itu apa aja sih? Yaitu yang pertama itu adanya agama-agama yang tidak mengakui ajaran Tuhan yang ditetapkan sebagai aturan atau bisa juga disebut sebagai kanon istilahnya. Nah, yang kedua ada faktor situasi geografis negara, yaitu adalah yang paling kondusif untuk perdagangan dan migrasi. Jadi, sehingga orang Yunani itu punya waktu untuk bertemu dan bertukar pikiran dengan bangsa lain. Nah, terus yang ketiga juga ada bentuk negara, yaitu republik demokrasi, sehingga rakyat memerintah sedikit dengan tanggung jawab mereka sendiri, gitu. Nah, terus yang keempat juga ada kesadaran akan bangsa Yunani sebagai suatu kesatuan. Lanjut, terus yang kelima itu ada semua itu, ya. Jadi mulai dari nomor 1 dan 4 itu menjadikan orang Yunani sebagai pemikir dan negarawan. Terus jadi berpikir secara filosofis dan kritis itu sudah dimulai di Yunani kuno, yaitu di Miletus, salah satu kota di Yunani. Namun pada masa itu
yang berkembang itu filsafat barat. Dan perhatiannya awalnya hanya tertentu pada kosmos, pada bentuk dan tatanan alam semesta. Sementara itu, perhatian kini terfokus pada masyarakat, manusia, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Nah, perlu dicatat bagaimana sejarah pemikiran tentang negara dan hukum dari Yunani kuno itu dimulai. Nah, setelah kematian Raja Pericles pada tahun 429 sebelum Masehi di Athena, radikalisme itu berkuasa. Demokrasi menjadi masalah bagi banyak orang dan menuntut pemutusan negara. Kemudian muncul era para filsuf besar Yunani. Jadi banyak anak muda menuntut ketegasan dan kepemimpinan karena mereka akan segera mengambil sebagian atau bagian dalam pemerintahan negara. Nah, banyak orang yang ingin memenuhi keinginan itu semata-mata itu untuk keuntungannya mereka sendiri aja. Mereka itu datang dari jauh untuk menawarkan jasa mereka, terus siap untuk menjelaskan hal-hal yang mereka dengar selama mereka diberi imbalan yang layak atas jasa mereka. Nah, negara asal mereka sebagian besar itu adalah negara dari Asia Kecil yang merupakan wilayah perbatasan peradaban Timur dan Yunani. Nah, nama dari mereka sendiri itu adalah kaum Sofis. Tetapi sayangnya mereka kemudian akan mendapatkan nama yang buruk karena cara berpikir mereka. Nah, mereka itu mengukur segalanya pada diri mereka sendiri, sehingga mereka membesar-besarkan ketidakpastian dan mereka membenarkan semua orang sehingga objektivitas sepenuhnya hilang. Nah, mereka hanya menentukan apa masalahnya dengan menunjukkan situasi bahwa apa yang benar untuk satu orang, tidak demikian halnya bagi yang lain, itu nggak dipedulikan. Sehingga kontradiksi dan perselisihan membesar tanpa upaya untuk menemukan dan mencapai solusi untuk masalah secara umum. Demikian halnya dengan makna yang mereka berikan. Menurut asumsi mereka, hukum adalah orang terkuat yang ia paksakan pada orang lain untuk keuntungannya sendiri. Cara berpikir seperti itu yang tampaknya cocok dengan hubungan antara raja dan rakyatnya di kerajaan timur. Nah, bertentangan dengan pemikiran nasional demokrasi Yunani atau Athena yang mencari pedoman yang baik untuk pemerintahan negara mereka. Dengan seorang penyair Yunani kuno yang hebat, yaitu bernama Socrates, yang selalu bertukar pikiran dengan kaum Sofis. Kesadaran akan pikiran sosial orang-orang Yunani itu mulai berkembang. Nah, justru Socrates selalu mencari ukuran objektif tentang baik dan buruk, indah dan jelek, hukum dan pelanggaran hukum, dan sebagainya. Nah, semua ini akan ditemukan karena jiwa dan roh manusia adalah bagian dari alam semesta. Terus, masuk kepada